Diskriminasi terhadap anak, entah berdasarkan jenis kelamin, penampilan, bakat, atau sekadar ketidaksukaan subjektif, seringkali dibungkus dengan kedok reward and punishment atau edukasi. Topeng ini mudah terkelupas. Reward and punishment yang adil bertumpu pada prinsip kejelasan dan konsistensi, bukan pada kehendak tak terduga dan perasaan pilih kasih. Edukasi yang bijak bertujuan menuntun, bukan menghancurkan harga diri. Ketika seorang anak secara konsisten ditempatkan pada posisi inferior, dicemooh, atau dirampas hak emosionalnya hanya karena ia tak sesuai dengan bayangan orang tua, yang terjadi bukanlah pendidikan, melainkan pengkhianatan terhadap amanah kepercayaan. Kecaman terhadap diskriminasi tak berarti menghilangkan hak orang tua untuk memberikan apresiasi kepada anak yang melaksanakan tugas moral dan sosialnya. Justru apresiasi yang proporsional dan objektif adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Yang keliru adalah ketika apresiasi berubah menjadi favoritisme buta, atau ketika kritik memburuk menjadi pelecehan sistematis. Memberikan pujian atas prestasi atau akhlak yang baik adalah bentuk pengakuan yang sehat, selama ia tidak menciptakan hierarki cinta di antara anak-anak. Perbedaan perlakuan haruslah didasarkan pada kebutuhan dan konteks yang jelas, bukan pada bias dan kedengkian hati. Disinilah konsep orang tua durhaka menemukan pijakan teologisnya yang kuat. Anak adalah amanat atau trust dari Yang Maha Kuasa. Tuhan meminjamkan nyawa kecil itu untuk dirawat dan dibimbing dengan keadilan. Ketika orang tua untuk mendiskriminasi, ia bukan hanya melukai anaknya, tetapi ia gagal dalam ujian kepatuhan yang paling fundamental, yaitu memperlakukan ciptaan Tuhan dengan kasih sayang dan keadilan. Dampak dari diskriminasi adalah luka yang mengkristal, merembes ke dalam kehidupan sosial. Anak yang diistimewakan tanpa dasar yang objektif berpotensi tumbuh menjadi pribadi yang arogan. Ia memasuki dunia dengan anggapan ia lebih berhak daripada orang lain, sebuah racun yang disuntikan sejak kecil oleh orang tuanya. Sebaliknya, anak yang terus-menerus disepelekan dan direndahkan menyimpan luka penolakan yang bermutasi menjadi sikap pendengki, inferior, pendendam, dan antisosial dalam pergaulannya. Ia melihat kebahagiaan orang lain sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya, tetapi terampas. Kedua sikap destruktif ini, sikap arogan dan pendengki, biang kerok dari seluruh lingkaran setan ini adalah orang tua yang mestinya menjadi payung yang melindungi semua anaknya, namun justru menjadi sumber badai yang menggoncang jiwa mereka. Karena itu, mendekonstruksi makna durhaka menjadi sebuah kebutuhan kultural dan spiritual. Masyarakat harus berani menggeser paradigma bahwa durhaka bukan semata-mata domain anak. Orang tua sebagai penerima amanah pertama justru memiliki tanggung jawab yang lebih berat untuk tidak durhaka, baik kepada anak-anak sebagai manusia utuh maupun kepada Tuhan sebagai sumber amanah. Menyematkan gelar orang tua durhaka bukanlah untuk merendahkan atau membenci, melainkan untuk introspeksi yang jujur, sebuah pengingat bahwa sebelum kita menuntut bakti dari seorang anak, sudahkah kita memenuhi bakti kita sebagai hamba yang dipercaya oleh Tuhan? Refresh your mind.